Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Dadau di acara Dongeng Misteri Malam Jumat, channel YouTube Dimensi Mupi. Setelah beberapa cerita masuk ke DM IG Dimensi Mupi, kami telah pilih cerita untuk malam Jumat ini yang cukup membuat hati kami mendebar setelah membacanya. Jangan lupa selalu pantengin Dongeng Misteri di channel YouTube Dimensi Mupi, dan juga like, komen, serta subscribe Dimensi Movie. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita kali ini dikirim dari Muhammad Imron, seorang pria yang dulu pernah bekerja di kota besar dan kembali pulang ke kampung halamannya setelah hampir 1 tahun tidak pulang kampung. Ketika itu, seperti biasa tradisi di kampung, Imron lebih suka main di acara hajatan atau kenduri, baik itu nikahan atau hitanan yang ada acara-acara musik seperti dangdut. Kampung Imron sendiri terletak di pedalaman di sebuah kabupaten di daerah Jawa Tengah. Imron tidak merinci di mana kampungnya dan di mana tepat daerah dia tinggal karena dia tidak mau diekspos lebih luas. Cerita bermula ketika itu sebelum bulan puasa. Imron pulang ke kampung halamannya. Yang dirindukan Imron ketika pulang kampung adalah berkumpul bersama keluarga dan juga bersama teman-teman dan memburu acara-acara hiburan musik, walaupun harus pergi ke berbagai kampung yang cukup jauh. Cerita yang aku alami ini terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, sekitar tahun 2015. Ketika itu di kampungku sedang musimnya banyak kenduri atau hajatan, entah itu hitanan, akikah, ataupun pernikahan. Sore itu, seperti biasa, aku berkumpul di warung Mas Basar. Aku berkumpul di warung Mas Basar dengan 3 temanku, yakni Tole, Yono, dan Didi. Berkumpul selayaknya pemuda di kampung, ngopi dan bercengkrama setelah sudah hampir 1 tahun tidak bertemu. Pada saat itu, sebelum bulan puasa tepatnya, ketika bercengkrama dengan ketiga temanku, Yono, salah satu temanku, berucap bahwa katanya di kampung sebelah ada acara dangdut dan penyanyinya sangat dia gemari. Saat kutanya acara hajatan seperti apa di kampung tersebut, Yono hanya menjawab yang pastinya di kampung tersebut ada acara dangdutan. Dan dia pun tidak menjelaskan lebih rinci acaranya seperti apa, karena dia juga tahu informasi tersebut dari temannya di kampung sebelah. Akhirnya kita setuju. Selepas Isya, kita berangkat ke kampung tersebut untuk menikmati acara hiburan rakyat yang dibuat dari pesta yang biasa diadakan di kampung-kampung. Malam itu, selepas Isya, aku, Tole, Yono, dan Didi berangkat ke kampung tersebut yang jaraknya lumayan cukup jauh jika ditempuh dengan jalan kaki. Tapi beruntung saat itu Mas Basar, pemilik warung yang biasa kita nongkrong untuk bercengkrama, menawarkan tumpangan karena beliau akan pergi ke kota untuk menjenguk saudaranya. Dan berpapasan juga dengan kampung yang mau kita tuju. Akhirnya kita berempat menumpang
mobil bak atau pick up milik Mas Basar. Setelah beberapa menit perjalanan, Mas Basar pun menghentikan kendaraannya tepat di sebuah mulut gang yang cukup sepi dan sunyi. Mas Basar melanjutkan perjalanannya ke daerah kota sesuai rencana beliau, dan kita pun turun di mulut gang tersebut. Namun, ada hal yang membuat kita bingung. Selayaknya jika di sebuah perkampungan ada acara, kita akan mendengar hingar-bingar suara musik ataupun orang lalu lalang, entah itu yang berjualan atau orang yang hilir mudik di sekitar kampung tersebut. Namun, pada malam itu, kampung tersebut terlihat sebaliknya. Sunyi, sepi. Tidak ada satu orang pun yang lalu lalang di jalan ataupun di mulut gang. Seketika aku pun mengajukan pertanyaan kepada Yono, yang memang awalnya dialah yang mengajak kita bertiga untuk pergi ke kampung tersebut. "Yon, ini kok sepi sekali?" tanyaku kepada Yono. Yono hanya menjawab, "Ya, tidak seperti biasanya." Dari arah belakang, temanku Tole juga berucap, "Penasaran. Karena memang tidak seperti biasanya, sebuah perkampungan yang mengadakan acara hajatan terlihat sepi." Aku hanya melihat Didi berdiam diri, tampak seperti orang yang kebingungan. Mukanya datar, tidak berbicara satu patah kata pun, dan hanya melihat sekeliling daerah situ saja. Aku hanya mengucap kepada rekan-rekanku, tidak usah banyak dipikirkan. Yang penting kita cari orang yang bisa ditanya apakah benar di kampung tersebut ada acara. Dan kita pun memutuskan untuk masuk ke dalam perkampungan tersebut. Setelah berjalan beberapa meter masuk ke dalam perkampungan lewat gang tersebut, hatiku dan termasuk hati teman-temanku bertambah bingung. Terlihat di sekitar perkampungan tersebut hanya ada beberapa rumah dengan nyala lampu bohlam yang kuning khas seperti di perkampungan. Tidak ada cahaya terang, tidak ada hingar-bingar musik ataupun suara-suara seperti layaknya hajatan, dan tidak ada seorang pun yang lalu lalang di sekitar gang maupun di sekitar rumah-rumah tersebut. Terlihat kampung tersebut seperti kampung mati yang tidak berpenghuni. Kita memutuskan untuk terus berjalan, mana tahu kita menemui seseorang yang bisa ditanya di kampung tersebut. Karena kalaupun kita memutuskan pulang kembali, kita sudah tanggung jauh-jauh pergi ke kampung tersebut dan tidak ada hasilnya. Tak lama setelah itu, kulihat samar-samar ada orang berjalan membelakangi kita tepat beberapa meter di depan kita berdiri. Aku pun penasaran, dan aku berinisiatif untuk menghampiri orang tersebut. Orang tersebut seperti orang yang sudah tua, membawa lampu minyak dan menyusuri jalan di sekitar persawahan. Aku bergegas menghampiri orang tersebut karena penasaran, dan aku ingin tahu di mana acara hajatan yang dibilang temanku Yono.
Aku bergegas menghampiri ruang tersebut tanpa memberitahu teman-temanku. Dan teman-temanku hanya melihat aku berlari ke arah depan. Setelah aku sampai di belakang orang tersebut, aku coba bertanya, "Pak, apakah benar di kampung ini ada acara hajatan? Di mana letaknya?" Dan bapak itu pun segera berbalik badan. Akhirnya dia hanya menjawab, "Di sana." Ya, orang tua tersebut hanya menunjuk ke arah utara dari kampung tersebut dengan tidak berkata satu patah kata pun. Aku sempat heran dan bingung. Tapi pikiranku masih berjalan positif karena aku ingin segera menikmati acara hiburan yang diselenggarakan oleh orang-orang kampung tersebut. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengajak ketiga temanku menuju ke arah yang ditunjuk oleh orang tua tadi. Setelah meyakinkan temanku untuk menuju ke arah utara yang ditunjuk oleh orang tua tadi, akhirnya kita berempat setuju untuk terus berjalan ke arah utara tersebut dan mencari di mana hiburan atau acara dangdutan tersebut berada. Kita pun menyusuri jalan gang perkampungan kecil, melewati persawahan, dan tentunya kita melewati sebuah perkebunan yang cukup lebat. Dan yang aku lihat itu merupakan pohon-pohon jati yang cukup besar. Aku pun sempat berpikir sejenak. Karena dalam hatiku, aku baru pernah melihat sebuah perkampungan dengan dikelilingi kebun jati yang cukup lebat. Kita pun melanjutkan perjalanan dengan terus mencari tempat acara hiburan tersebut dengan menelusuri jalan setapak di pinggiran kebun jati. Tak lama setelah itu, Yono tiba-tiba berkata, dia mendengar sayup-sayup suara musik yang terdengar dari kejauhan. Namun, Yono terdiam sejenak. Bicara, ya kita mendengar suara acara tapi kita dengar bukan suara musik organ atau dangdut, melainkan suara tabuhan gamelan dan orang yang sedang menyinden. Tapi kala itu hanya Yono yang mendengar suara tersebut. Aku, Tole, dan Didi tidak percaya apa yang dikatakan Yono. Tetapi Yono bersikeras untuk terus berjalan menghampiri asal suara tersebut. Akhirnya kita sepakat untuk ikuti Yono menuju atau mencari sumber suara tersebut. Karena kita pun juga penasaran dan sudah jalan cukup jauh menelusuri perkampungan di tengah kebun jati. Setelah beberapa menit kita berjalan, tanpa disadari, aku pun melihat secercah cahaya dari kejauhan. Cahaya yang terlihat dari lampu-lampu yang menyorot, dan terlihat kerumunan orang yang sedang berkumpul di sebuah lapangan. Setelah menelusuri kebun jati tersebut, terlihat hamparan yang di tengah-tengah hamparan lapangan tersebut terlihat siluet orang-orang yang sedang berkumpul menikmati acara. Ya, acara gamelan
bukan dangdut. Aku bertanya kepada Yono, karena informasi yang diberikan Yono awalnya adalah acara hiburan dangdut yang cukup kita gemari. Namun karena sudah sampai di tujuan dan merasa tidak ada yang aneh, kita berempat akhirnya memutuskan untuk mendekat di pinggir lapangan yang terlihat banyak orang tersebut. Kita tidak berani maju ke pertengahan atau kerumunan orang yang sedang menikmati acara. Kita hanya melihat dari pinggiran lapangan untuk memastikan apakah benar itu acara-acara yang diselenggarakan dari orang-orang kampung sekitar tersebut. Dan mungkin kenapa perkampungan tadi yang aku lewati terlihat sepi,